Pernahkah kita berpikir, kemana perginya sampah yang kita hasilkan setiap hari? Sampah sering dianggap selesai setelah dibuang, padahal tumpukannya di TPA adalah krisis senyap yang mengancam masa depan. Sampah bukan sekadar soal kebersihan, tapi cerminan cara kita hidup dan mengelola sumber daya. Negara-negara maju telah mengubah paradigma, sampah bukan limbah, melainkan sumber daya yang bisa diolah dan dimanfaatkan. Mereka mengelola sampah secara sistematis dan inovatif, mengubah masalah menjadi peluang. Dalam video ini, kita akan menelusuri rahasia keberhasilan pengelolaan sampah di negara maju. Dari prinsip 3R, teknologi, hingga peran masyarakat. Mari kita lihat bagaimana perubahan kecil bisa berdampak besar bagi lingkungan dan masa depan. Mari mulai penelusuran ini bersama. Di balik sistem pengelolaan sampah yang sukses, tersembunyi sebuah filosofi sederhana namun mendalam. Sebuah pendekatan yang tidak hanya berfokus pada pengumpulan dan pembuangan, tetapi juga pada pencegahan dan pengelolaan yang bijaksana. Ada prinsip 3R, sebuah fondasi yang menjadi kunci keberhasilan pengelolaan sampah di berbagai negara maju. Prinsip ini bukan sekadar slogan, melainkan panduan praktis untuk mengubah cara kita memperlakukan sampah. Reduce atau mengurangi, reuse atau menggunakan kembali, recycle atau mendaur ulang. Ketiga kata ini membentuk sebuah hierarki, sebuah urutan prioritas dalam pengelolaan sampah. Reduce berarti mencegah sampah sejak awal. Ini adalah langkah paling efektif, karena mencegah timbulnya sampah sama dengan mengurangi beban pengelolaan di akhir siklus. Di Jerman, konsumen didorong membawa tas sendiri saat berbelanja, sebuah kebiasaan sederhana yang berdampak besar. Dan produk dikemas minimalis, mengurangi penggunaan bahan yang tidak perlu. Extended Producer Responsibility memaksa produsen bertanggung jawab atas kemasan mereka, mendorong mereka untuk berpikir ulang tentang desain dan material yang digunakan, mendorong inovasi ramah lingkungan, menciptakan solusi kemasan yang lebih berkelanjutan. Reuse adalah memperpanjang umur barang, memberikan kesempatan kedua bagi produk yang masih layak digunakan. Di Eropa, pasar loak menjadi tempat populer untuk mencari barang bekas berkualitas dengan harga terjangkau. Dan Repair Cafe, atau kafe perbaikan, didukung kebijakan dan insentif pajak, menantang budaya sekali pakai dan mendorong masyarakat untuk memperbaiki barang yang rusak daripada langsung membuangnya. Platform online memudahkan pertukaran barang bekas, memperluas jangkauan, dan mempermudah akses bagi siapa saja yang ingin berpartisipasi. Memperkuat ekonomi sirkular, di mana barang dan material terus digunakan dalam siklus yang berkelanjutan. Recycle mengubah sampah jadi bahan baku baru, mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang terbatas. Di Jepang, pemilahan sampah sangat detail, menjadi bagian dari budaya dan tanggung jawab setiap warga negara. Didukung infrastruktur canggih, memastikan proses daur ulang berjalan efisien dan efektif. Botol plastik diubah jadi serat pakaian, memberikan nilai tambah pada sampah dan mengurangi limbah tekstil. Kaca dilebur ulang, menjadi botol atau produk kaca baru. Kertas didaur ulang jadi koran, mengurangi penebangan pohon dan menghemat air. Daur ulang menghemat energi dan sumber daya, mengurangi emisi gas rumah kaca dan melindungi lingkungan. Tapi 3R adalah hierarki, sebuah urutan prioritas yang harus diikuti untuk mencapai pengelolaan sampah yang optimal. Reduce paling utama, karena mencegah sampah adalah solusi terbaik. Reuse berikutnya, memberikan kesempatan kedua bagi barang sebelum menjadi sampah. Recycle terakhir sebelum pembuangan, sebagai upaya untuk memulihkan nilai dari sampah yang tidak bisa dicegah atau digunakan kembali. Negara maju menekankan edukasi dan kebijakan untuk mengubah perilaku, menanamkan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Bukan sekadar membangun fasilitas daur ulang, tetapi juga membangun kesadaran dan mengubah kebiasaan masyarakat. Contoh nyata, Freiburg, Jerman, sebuah kota yang menjadi model pengelolaan sampah berkelanjutan. Produk sekali pakai diminimalkan, digantikan dengan alternatif yang lebih tahan lama dan ramah lingkungan. Pemilahan dan daur ulang jadi bagian hidup sehari-hari, menjadi kebiasaan yang tertanam dalam setiap keluarga. 3R adalah tentang menghargai sumber daya, kerja keras, dan masa depan planet. Sebuah investasi untuk generasi mendatang. Tanpa fondasi 3R, teknologi secanggih apapun tak akan menyelesaikan masalah sampah, karena teknologi hanyalah alat, bukan solusi utama. Inilah pelajaran utama dari negara-negara maju, bahwa pengelolaan sampah yang berkelanjutan dimulai dari perubahan perilaku dan kesadaran.
Perubahan dimulai dari pola pikir dan kebiasaan, dari setiap individu yang bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkannya. 3R membentuk kota lebih bersih, lebih sehat, dan lebih nyaman untuk ditinggali. Ruang publik nyaman menjadi tempat berkumpul dan berinteraksi yang menyenangkan. Dan identitas kolektif yang peduli lingkungan menciptakan komunitas yang sadar dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya. Inilah dasar pengelolaan sampah berkelanjutan, sebuah fondasi yang kuat untuk membangun masa depan yang lebih bersih dan hijau. Dalam upaya kita untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan, kita sering berbicara tentang pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang. Jika TR adalah jantung dari sistem pengelolaan sampah yang efektif, maka teknologi adalah otak yang mengendalikan dan mengoptimalkan setiap prosesnya. Teknologi memainkan peran penting dalam pengelolaan sampah modern. Dari pengumpulan hingga pemilahan, pengolahan, dan pembuangan akhir, inovasi teknologi mengubah cara kita berinteraksi dengan sampah. Salah satu contohnya adalah Waste to Energy (WTE), sebuah solusi inovatif yang mengubah sampah tak terdaur ulang menjadi sumber energi yang berharga. Proses ini membakar sampah dengan aman dan efisien untuk menghasilkan listrik dan panas, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Saking efisiennya teknologi ini, Swedia bahkan mengimpor sampah dari negara lain. Mereka melakukan ini untuk menjaga pembangkit listrik tenaga sampah mereka tetap beroperasi dengan kapasitas penuh, menunjukkan betapa berharganya sampah sebagai sumber daya. Pembangkit WTE modern dilengkapi dengan filter emisi yang sangat ketat, memastikan bahwa proses pembakaran dilakukan dengan aman dan ramah lingkungan. Teknologi ini menghasilkan energi sekaligus mengurangi volume sampah secara signifikan, hingga mencapai 90%, mengurangi kebutuhan akan tempat pembuangan akhir. Selain itu, biogas yang dihasilkan dari pengolahan sampah organik juga dimanfaatkan secara luas. Proses ini menghasilkan energi terbarukan yang bersih dan pupuk organik berkualitas tinggi, yang dapat digunakan untuk pertanian berkelanjutan. Di Material Recovery Facility atau fasilitas pemulihan material, mesin-mesin canggih digunakan untuk memilah dan memproses sampah. Mulai dari magnet kuat untuk memisahkan logam, hingga sensor optik yang dapat mengidentifikasi berbagai jenis plastik berdasarkan komposisi kimianya. Dan sistem konveyor yang kompleks. Semua bekerja bersama untuk memilah sampah secara otomatis dengan kecepatan dan akurasi tinggi. Hal ini secara signifikan meningkatkan efisiensi proses daur ulang, memungkinkan kita untuk memulihkan lebih banyak material berharga dari aliran sampah. Bahkan tempat sampah pun menjadi lebih pintar. Smart bins dilengkapi dengan sensor ultrasonik yang secara terus-menerus mengirim data tentang tingkat keterisiannya ke pusat kendali. Informasi ini memungkinkan perusahaan pengelola sampah untuk mengoptimalkan rute pengangkutan, mengurangi biaya operasional, dan meminimalkan emisi gas rumah kaca, sehingga rute pengangkutan sampah jadi lebih efisien dan ramah lingkungan. Semua teknologi ini memungkinkan sampah untuk diproses dan dilihat sebagai sumber daya yang berharga, bukan sekadar limbah yang harus dibuang. Kota-kota visioner seperti Wina telah membuktikan bahwa fasilitas pengolahan sampah pun bisa menjadi ikon arsitektur yang indah dan menjadi kebanggaan bagi kota. Inovasi-inovasi ini tidak hanya mengurangi dampak lingkungan dari sampah, tetapi juga menambang nilai ekonomi yang signifikan dari sampah. Mengubah krisis sampah menjadi peluang untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Teknologi terus mempercepat perubahan dalam pengelolaan sampah, tetapi implementasinya yang sukses tetap membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat. Pengelolaan sampah modern bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang sinergi antara inovasi teknologi dan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga lingkungan. Dengan teknologi yang tepat dan komitmen dari semua pihak, sampah dapat menjadi awal dari sesuatu yang baru, sumber daya yang berharga, dan fondasi bagi masa depan yang lebih berkelanjutan. Inilah bukti nyata bagaimana kecerdasan manusia dapat digunakan untuk mengatasi tantangan lingkungan dan menciptakan solusi yang inovatif dan berkelanjutan. Teknologi saja tak cukup tanpa kebijakan kuat dan partisipasi masyarakat. Pemerintah negara maju menetapkan aturan tegas pemilahan sampah wajib, standar emisi, dan target daur ulang nasional. Extended Producer Responsibility memaksa produsen bertanggung jawab atas limbah produknya. Sistem pemilahan warna, jadwal pengangkutan teratur, dan insentif ekonomi seperti Pay as you throw
mendorong warga mengurangi sampah. Penegakan hukum tegas, denda bagi pelanggar, dan edukasi sejak dini membentuk kebiasaan baru. Edukasi lingkungan masuk kurikulum sekolah, menciptakan generasi sadar lingkungan. Kampanye publik, kerjasama dengan komunitas, dan informasi mudah diakses memudahkan partisipasi. Insentif seperti deposit refund untuk botol dan penghargaan komunitas memperkuat motivasi. Kombinasi kebijakan, penegakan, edukasi, dan insentif menciptakan ekosistem pengelolaan sampah yang efektif. Masyarakat merasa diberdayakan, menjadi bagian solusi, bukan masalah. Keberhasilan pengelolaan sampah adalah kontrak sosial pemerintah, industri, dan masyarakat bekerja bersama. Transformasi besar terjadi saat ketiga elemen ini bersinergi. Sampah pun berubah dari beban menjadi simbol kemajuan. Mainnya, mari kita telaah lebih dalam dan melihat praktik nyata dari pengelolaan sampah yang efektif di berbagai belahan dunia. Kita akan meninjau studi kasus implementasi di berbagai negara. Kita akan fokus pada negara-negara yang telah menjadi panutan dalam pengelolaan sampah, mempelajari strategi dan inovasi yang telah mereka terapkan. Negara-negara ini telah membuktikan bahwa dengan komitmen dan inovasi, masalah sampah dapat diubah menjadi solusi. Jerman, Sistem Green Dot, sebuah inisiatif yang mewajibkan produsen untuk bertanggung jawab atas daur ulang kemasan produk mereka. Penerapan pemilahan warna yang ketat memudahkan masyarakat untuk memilah sampah sesuai jenisnya. Semua ini didukung oleh disiplin masyarakat yang tinggi dan kebijakan pemerintah yang kuat, menciptakan ekosistem pengelolaan sampah yang efektif. Hasilnya, Jerman berhasil mencapai tingkat daur ulang tertinggi di dunia, menjadi contoh bagi negara lain. Swedia, sistem deposit refund yang sukses memberikan insentif finansial bagi masyarakat untuk mengembalikan botol dan kaleng bekas. Lebih dari setengah sampah di Swedia diubah menjadi energi melalui waste to energy, WTE, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Panas yang dihasilkan dari proses WTE ini kemudian disalurkan melalui sistem distrik, menghangatkan jutaan apartemen di seluruh negeri. Swedia memprioritaskan hierarki pengelolaan sampah, 3R. Reduce, mengurangi, reuse, menggunakan kembali, dan recycle, mendaur ulang. Baru kemudian WTI dan TPA sebagai pilihan terakhir, memastikan sumber daya digunakan secara optimal. Jepang, pemilahan sampah dilakukan dengan sangat detail, mencerminkan budaya disiplin dan tanggung jawab yang kuat. Jadwal pengangkutan sampah yang spesifik untuk setiap jenis sampah dan edukasi masyarakat yang tinggi memastikan partisipasi aktif dalam pengelolaan sampah. Jepang juga memiliki fasilitas insinerasi canggih yang tidak hanya mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik. Korea Selatan menerapkan sistem pay-as-you-throw secara nasional, di mana warga membayar sesuai dengan jumlah sampah yang mereka hasilkan, memberikan insentif untuk mengurangi dan mendaur ulang sampah. Hasilnya, tingkat daur ulang di Korea Selatan melonjak drastis, menunjukkan efektivitas sistem pay. Inovasi pengelolaan sampah makanan juga menjadi fokus utama, dengan sistem penimbangan otomatis yang membantu memantau dan mengurangi jumlah sampah makanan yang dihasilkan. Sampah makanan kemudian diolah menjadi pakan ternak atau kompos, mengurangi dampak lingkungan, dan menciptakan nilai tambah. Semua negara ini menunjukkan benang merah yang sama, yaitu komitmen politik yang kuat, partisipasi aktif dari masyarakat, penerapan teknologi tepat guna, dan kebijakan yang cerdas dan inovatif. Tujuannya sama, yaitu mengubah sampah dari masalah lingkungan menjadi sumber daya yang berharga, mewujudkan ekonomi sirkular. Kisah sukses ini menjadi peta jalan yang berharga bagi negara lain yang ingin meningkatkan sistem pengelolaan sampah mereka. Setiap negara menyesuaikan pendekatan mereka dengan mempertimbangkan budaya dan kondisi lokal yang unik. Pelajaran utamanya adalah perubahan yang signifikan dimulai dari komitmen bersama dari semua pihak yang terlibat. Masa depan yang bersih dan berkelanjutan bukan hanya impian, tetapi sesuatu yang bisa dicapai dengan kerja keras dan kolaborasi. Pengelolaan sampah di negara maju membuktikan sampah adalah potensi, bukan akhir cerita. Solusi lahir dari perpaduan teknologi, kebijakan, dan perubahan pola pikir. Prinsip dasarnya universal, kurangi, gunakan kembali, daur ulang, dan tuntut tanggung jawab semua pihak. Inspirasi ini harus memicu aksi nyata, mulai dari rumah hingga kebijakan nasional. Mari jadikan sampah bukti kepedulian, bukan warisan masalah. Masa depan pengelolaan sampah ada di tangan kita semua.